Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Jumpa lagi dengan Ibu Dona pada pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 tentang otot manusia. Pengertian, fungsi, dan macam-macam otot manusia. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Nah, sekarang, tahukah kamu apa itu otot? Nah, otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan individu bergerak. Apa fungsi otot pada manusia? Fungsi otot pada manusia terdiri dari 3 macam. Pertama, dapat menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, berfungsi untuk menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lainnya. Macam-macam otot manusia terdiri dari 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem syaraf tak sadar atau syaraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, ujungnya runcing dan mempunyai 1 inti sel. Nah, ini dia bisa kalian lihat gambar dari otot polos. Nah, bagian-bagiannya nanti bisa kalian lihat ya. Nah, ciri-cirinya waktu kontraksi itu kurang lebih 3-180 detik. Berada pada organ dalam, biasanya berada pada usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Berbentuk gelondong. Perhatian ya, seperti gelondongan kayu. Memiliki 1 inti sel di tengah. Kalian bisa lihat ya anak-anak ibu, hanya ada 1 pada setiap gelondongnya yang berwarna hitam kecil itu ya. Nah, itu adalah inti selnya. 2. Otot lurik. Otot lurik atau otot rangka adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Artinya, ketika kontraksi itu terjadi bila kita atau otot kita mengangkat beban yang berat, atau ketika kita berlari, ataupun yang lainnya. Nah, relaksasi maksudnya setelah selesai melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, otot tersebut melakukan relaksasi atau penenangan agar tidak kaku dan tidak tegang. Nah, ini adalah gambar otot lurik. Perhatikan cirinya, otot lurik melekat pada rangka. Nah, ini ada rangka tulang gerak atas ya. Memiliki pigmen mioglobin. Apa itu? Yaitu pigmen pembawa jaringan otot utama oksigen. Ya, jadi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang, panjang,
dan memiliki banyak sel. Perhatikan ya, satu bentuk silindris ini memiliki beberapa sel, ya. Jadi termasuk multisel. Nah, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Perhatian gambarnya ya. Nah, cirinya diantaranya memiliki percabangan. Lihat ya, otot jantung itu bercabang-cabang seperti akar ya. Seperti akar pada tanaman ya. Nah, terletak pada jantung. Otot jantung berbentuk silindris. Otot jantung memiliki satu inti sel. Nah, yuk kita mencoba. Sekarang tunjukkan letak otot-otot berada. Sini ada 3 macam otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yuk kita hubungkan dengan garis. Nah, sekarang mana ya yang termasuk otot polos? Ayo coba kalian perhatikan. Mana otot polos? Coba kalian hubungkan dengan garis. Nah, perhatikan ya. Yang merupakan otot polos. Nah, pasti kalian benar. Ya. Yang kedua, otot lurik. Manakah yang termasuk otot lurik? Coba kita lihat. Jawaban kalian betul nggak ya? Nah, ini dia otot lurik karena termasuk otot gerak. Jadi ada pada rangka gerak. Nah, otot jantung. Iya, pasti jawaban kalian betul semua. Otot jantung berada di jantung kita. Ore, kalian hebat. Pasti jawabannya betul semua. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Pada teks halaman 108, sana ada teks tentang otot manusia. Di sini, Ibu mencantumkan 3 buah paragraf. Perhatikan, dari teks bacaan ini, coba kita lihat pada paragraf pertama, manakah yang termasuk atau yang merupakan ide pokoknya? Kalian pasti sudah hebat, sudah bisa karena sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok. Ingat ya masih kalian? Ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Sekarang coba lihat, manakah ide pokoknya? Coba dari paragraf pertama, mana yang termasuk ide pokoknya? Yuk kita tunjukkan ya bersama. Nah, ini dia ide pokoknya. Berada pada kalimat pertama. Ya, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ide pokok diambil dari kalimat pertama karena ide pokok ini yang akan menjadi pokoknya dalam kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat selanjutnya adalah sebagai pengembang atau penjelas ide pokok yang ada di kalimat pertama. Paham ya anak-anak ibu ya? Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kalian tentukan ide pokok pada paragraf kedua dan ketiga dari bacaan di atas. Pasti kalian bisa. Kalian catat, ya, kalian temukan, kalian catat di buku tulis kalian. Nanti jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Google Classroom atau ke media yang lainnya. Ayo berkreasi. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan gambar cover dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Pasti ingat ya. Dan kalian juga sudah pernah menggambar beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam mendesain cover ada 2 macam atau ada 2 jenis. Yaitu, cover dengan latar putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, desain
penuh warna dan gambar. Kalau cover dengan latar putih dan tulisan sederhana, itu tidak ada gambar, hanya berisi judul, ya, tulisan saja, nama pengarang dan nama penerbitnya. Nah, ini dia contohnya. Di sini hanya ada tulisan saja, nama pengarangnya, dan juga nanti ada nama penerbitnya. Ya, sedangkan desain yang kedua itu gambar penuh warna, ya, penuh gambar dan warna. Yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Contohnya, nah ini contoh cover buku yang terdesain penuh warna dan gambar. Nah, kalian sudah paham ya? Dua jenis desain cover. Nanti setelah ini, nah kalian buat gambar bacaan yang tadi telah kita baca. Pahami terlebih dahulu isi bacaannya. Tentukan desain backgroundnya atau latarnya mau seperti apa. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Ya, kalian pilih mau menggunakan desain model pertama atau menggunakan desain model yang kedua. Baiklah anak-anak ibu, kalian pasti bisa berkreasi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat. Ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan semangat dan mengerjakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.